Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, salam damai sejahtera dan selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal, Pastor. Selamat Natal, Pastor. Selamat Natal semuanya. Natal. Pelita Kasih edisi spesial Natal kali ini penuh dengan semarak, sukacita, penuh dengan pengharapan. Banyak sekali pasti harapan-harapan kita di Natal kali ini ya. Bagaimana Pak Jufri? Ya, Banyak tentu kesibukan saja. Natal kali ini. Ya, ada kesibukan yang harus dilalui. Pasti banyak. Kita siapin banyak nih dari Ya. kue-kue Natal, baju baru, Ya. pasti banyak sekali. Bagaimana Pastor? Apa nih yang spesial Natal kali ini? Setiap tahun, setiap Natal selalu menjadi sesuatu yang spesial ya. Meskipun dirayakan setiap tahun, tetapi setiap tahun juga ditawarkan kepada kita tema yang tidak sama dengan tahun kemarin, sehingga ya akhirnya selalu menjadi something spesial untuk direnungkan. Jadi kali ini Pastor mengangkat tema apa nih? Ya, tema yang diangkat dalam Pelita Kasih kita edisi Natal ini ya tidak lain tentu mengambil dari tema Natal nasional ya. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Oh, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ya, Ada apa nih di Bethlehem, Pastor ya? Kita pasti akan tahu setelah Pastor akan menjelaskannya. Kira-kira apa nih yang melatar belakangi sampai Pastor mengambil bahwa ada apa di Bethlehem sampai kita sekarang harus menuju Bethlehem?
Ya, tentu saja yang ingin disampaikan pertama-tama bahwa bukan pastor yang memilih tema ini ya, karena ini tema nasional. Jadi berlaku di seluruh Indonesia untuk seluruh umat Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Tetapi sebelum lebih dalam, lebih jauh membahas tentang tema ini, baiklah kita tempatkan dulu tema ini dalam perikop di mana ayat itu diambil. Ayat dasar biblis ya. Iya, ya karena memang tema Natal itu biasanya diambil dari salah satu kutipan yang ada di dalam Alkitab. Dan coba sekarang dibacakan perikop di mana tema itu diambil dari Injil Lukas itu ya. Lukas berapa, Pastor? Injil Lukas pasal 2 itu. Pasal 2 Pastor ya. Oke. Tentang kelahiran. Ayat berapa itu mulainya? Yang ya. gembala-gembala, perikop tentang gembala-gembala. Saya bacakan Pastor Ya, silakan. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah hadir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Panjang juga ya Ya, Iya. pendasaran betul sekali. tema ini. Jadi terima kasih sudah dibacakan konteks tema Natal itu diambil ya, ternyata berasal dari perikop tentang gembala-gembala. Jadi latar belakang tema itu tentu berkaitan langsung dengan peristiwa kelahiran Yesus sendiri. Dan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, maka oleh Tuhan diutuslah malaikat untuk memberitahukan kabar itu pertama-tama kepada para gembala yang lagi menggembalakan domba dan tinggal di padang sambil menjaga domba-domba tersebut, ya. Nah, diambil dari ayat pasal 2 ayat 15. Ya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema itu sederhana, ya. Mari sekarang kita pergi ke sekolah, misalnya ya. Iya.
Mari sekarang kita pergi ke pasar. Sangat sederhana, mudah untuk dicerna, bahkan oleh siapapun dengan gampang saya kira ya, untuk mengerti satu kalimat pendek tersebut. Yang diawali dengan kata marilah. Marilah. Mengajak berarti Pastor ya. Kata marilah di sini memang dapat berupa ajakan, ya, atau invitation, undangan. Bisa juga merupakan sebuah calling, ya, panggilan. Ya. Nah, ajakan atau undangan di sini adalah respon dari gembala. Para gembala ya, bukan cuma satu. Iya. Para gembala setelah mereka mendengarkan langsung berita yang disampaikan oleh malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat di kota Daud. Dan malaikat meminta mereka untuk pergi ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Nah, itulah sebabnya saya mengatakan ada unsur panggilan juga di dalam kata marilah tersebut. Ya, jadi semacam incoming call dari Tuhan lewat malaikat. Panggilan masuk untuk para gembala. Nah, sekaligus juga mengundang mereka untuk pergi ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Nah, peristiwa Natal juga tentu adalah satu undangan untuk kita semua. Undangan untuk berpartisipasi dalam misteri Allah menjadi manusia. Inkarnasi. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke tengah-tengah kita, lahir di tengah kita, dan akan menyelamatkan kita, umat manusia. Sekaligus juga Allah memanggil kita, ayo saudara-saudaraku, ya, mari kita semua pergi ke Bethlehem. Tentu nanti akan dijelaskan sebentar, ya, kata Bethlehem di sini bukan saja menunjuk pada location, ya, tempat Yesus dilahirkan, tempat Yesus dilahirkan, tetapi tentu ada unsur lain juga dari Bethlehem itu, ya, untuk mengatakan bahwa di hati kita masing-masing pun, ya, bisa jadi Bethlehem berarti hati masing-masing. Berarti Bethlehem sebenarnya simbol aja ya. Yesus yang telah kita tunggu selama masa Advent. Dia lahir dan dia datang juga untuk hati kita semua. Jadi itu kata marilah ya, penting itu. Penting kata marilah ini. Dan kata marilah juga ini disampaikan oleh para gembala satu sama lain. Oh iya. Ya, marilah, marilah. Jadi di antara mereka itu saling mengajak, ya, untuk pergi. Baik Pastor, kita lanjutkan sebentar. Oh, oke. Pemirsa setia Pelita Kasih, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita dengan Pastor. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Pelita Kasih Spesial Natal. menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan pada
Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kembali lagi bersama kami dalam Pelita Kasih edisi spesial Natal. Pak Juf, jadi begitu para gembala mendengar kabar dari malaikat, mereka langsung saling mengajak, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ya, betul sekali. Seperti kata pastor tadi, marilah berarti mengajak ya, undangan, incoming calling kata pastor tadi. Ada unsur panggilan juga ya. Bisa lihatkan kembali pastor. Oke, jadi setiap kata dalam tema itu memang penuh makna ya. Bahkan mulai dari kata marilah saja sudah kaya dengan makna. Lalu selanjutnya kata kita ya, marilah kita. Kita di sini berarti mereka semua para gembala ya yang ada di situ. Ada di situ ya. Jadi tidak ada kekecualian atau tidak ada keistimewaan, hanya dipilih dia tidak. Makanya dipakai kata kita, berarti you and I. Bukan you and me, you and I, semua subjek. Dan you yang dimaksud di sini adalah orang kedua jamak. Ya, bukan orang kedua tunggal, tapi you berarti kalian dan saya. Digabung jadi kita. Ya, berarti tidak ada yang terkecuali. Semua diajak. Kayak para gembala, toh? Menariknya bahwa dipakai kata kita untuk menunjukkan bahwa tawaran keselamatan yang dihadirkan Allah lewat kelahiran Yesus Kristus itu ditawarkan untuk semua. Jadi tidak dipilih-pilih. Allah juga tidak memprioritaskan yang punya kuasa, punya jabatan, profesi mentereng. Tapi kita lihat yang dipilih Allah adalah para gembala yang tidak saja hanya dipandang sebelah mata, tapi dianggap yang pekerjaan mereka itu ya tidak akan menjadi pilihan dan cita-cita. Tapi ternyata dipilih ya Pak Jo. Iya. Mengapa Pastor Gembala ini yang pertama untuk kali menunjukkan bahwa Tuhan kita itu hadir ya dan menyapa juga mereka yang terpinggirkan. Oh ya. Semua kalangan. Sederhana. Kan kalau kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, tapi kan akan lebih gampang orang berelasi, orang berhubungan dengan
yang punya kuasa, Iya, punya betul. Betul sekali. jabatan, punya Iya. materi, dibanding yang ya tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan justru mau mengatakan bahwa tidak. Dia datang dan menyampaikan kabar sukacita Natal kepada para gembala. Iya. Dan yang luar biasa tanggapan dari para gembala itu. Mereka langsung mari. Langsung merespon Ya, gitu ya. mari Iya. kita. Ya, mari kita. Mari kita apa? Pergi. Kata penting juga ini pergi, ya. Iya. Berarti mereka berangkat dari titik di mana mereka berkumpul untuk menjaga kawanan domba menuju ke satu titik yang ditunjuk oleh malaikat Tuhan. Pergi, ya. Jadi mereka tidak reject, mereka tidak menolak, Langsung merespon gitu tapi Iya. ya. respon yang baik. Mari kita pergi. Dan sebelum kata pergi ada satu kata penting juga saudara-saudaraku, yaitu sekarang. Right now. Berarti ya right now, bukan besok, bukan lusa, dan bukan minggu depan. Iya. Sekarang, marilah sekarang kita. Pergi. Mungkin kalau kita sekarang Iya. Pak Jufri dibilang, ayo kita pergi OTW belum nyampe-nyampe Iya. ya. Itu. So di mana? Oh, di bundaran apa Sudah itu? di jalan Nah, gitu ya. Sampai lama. Ya, toh. Nah, itulah. Jadi tidak ada penundaan Quick ketika respon, mereka mendengar, mendapat kabar dari malaikat, spontan, mari sekarang. Ya. Kita. Toh. Jadi menunda-nunda kan Iya. adalah satu dalam tanda petik penyakit sebagian orang. Betul sekali. Malah Bahkan sekarang termasuk sudah jadi orang kebiasaan. percaya pun Betul. ada penyakit suka menunda-nunda ya. Tunda dulu setengah jam, baru lanjutkan. Masih boleh sampai besok. Mau dia siswa, mahasiswa, guru-guru, ya, rohaniwan juga. Iya. Ya saya juga termasuk yang harus mengakui juga ya. Nah, oleh karena itu belajar dari para gembala, ya, orang-orang yang Mereka malah quick sederhana, respon, mereka ya. Tidak ada tunda. pertimbangan. Mereka tidak menjawab kepada malaikat. Iya malaikat, tapi kita bereskan dulu ini domba-domba betul, ini. masa Mungkin tinggalin nanti besok domba-dombanya, baru betul. kami ada waktu untuk pergi mengunjungi. Iya. Mungkin untuk zaman sekarang malah kita Iya. seperti itu kali ya Pak Ju. Banyak alasan begitu Iya. ada Iya. panggilan, betul ya Pak? Ju? Alasan pembenaran, padahal sebenarnya itu adalah alasan yang dicari-cari saja. Tidak disebutkan pastor jumlah gembala yang waktu itu. Ya hanya disebut dalam Injil para gembala, gembala. ya. Ya, Ya biasanya mereka memang ada dalam satu kelompok ya, ya mungkin satu grup gembala lah ya. Karena banyak kan Kategori dombanya. usia mungkin sudah ada di Ya, dari kan. biasanya juga kan gembala-gembala itu pasti memang orang-orang yang sudah berpengalaman Oh, lah, iya. saya kira lah ya, untuk mengantar ke tempat ada rumput. Iya. Kalau dipikir kalau seperti kita tiba-tiba ada yang mengajak kita, Pak Jufri ayo kita ke Iya. sana. Mungkin Pak Jufri tanya saya dulu, mau ngapain di sana? Ada apa sih? Ya kali ya. Pasti. Tapi para gembala kayaknya mereka tanpa bertanya-tanya lagi ada apa, begitu diberitahu oleh malaikat, mereka malah ayo quick Iya. respon langsung pergi aja ya. Benar-benar mungkin rasa ingin tahu kali yang membuat mereka atau sukacita begitu mendengar kabar ya. Jadi satu respon ya, respon yang diberikan oleh para gembala itu sungguh luar biasa ya. Mereka saat itu juga mereka sama-sama saling mengajak dan pergi kemana? Tentu ke tempat di mana Yesus. Betul sekali. Baik Pastor, kita akan lanjutkan sebentar lagi. Pemirsa, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita setelah yang satu ini tetap di Pelita Kasih edisi spesial Natal. Hai dengarkan kau gembala, kabar indah bagimu. Datanglah
menghiasi malam yang indah suci. Betapa indahnya, betapa harumnya, penuh kedamaian di hati. Semua bersyukurlah, kita rayakan Natal kembali. Hari Natal telah tiba, hari penuh sukacita. Seluruh dunia bergembira. Hari Natal telah tiba, hari lahirnya Sang Raja, Sang Penebus dosa dunia. Mari kita sambut Dia, Putra Natal yang mulia, Juru Selamat umat manusia. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia, hari ini dan selamanya. Lilin-lilin putih yang menyala di sini menghiasi malam yang kudus suci. Betapa indahnya, betapa mulianya, penuh kedamaian di hati. Semua bersyukurlah, kita rayakan Natal kembali. Hari Natal telah tiba, hari penuh sukacita. Seluruh dunia bergembira. Hari Natal telah tiba, hari lahirnya Sang Raja, Sang Penebus dosa dunia. Mari kita sambut Dia, Putra Natal yang mulia, Juru Selamat umat manusia. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia, hari ini dan selamanya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Pelita Kasih Spesial Natal. Pak Jufri, kita melanjutkan yang tadi nih. Baik, Pastor, saya ingin bertanya terkait tadi yang sudah Pastor katakan. Jadi ketika para gembala menerima ajakan, panggilan untuk ke Bethlehem, nah setelah mereka pergi ke sana, apa yang mereka perbuat? Apakah langsung melihat begitu atau mungkin ada tindakan yang mereka lakukan di tempat di mana Yesus dilahirkan? Oke. Jadi kalau kita baca ya perikop Ya, yang tentang gembala-gembala itu, dikatakan bahwa mereka pergi ke Bethlehem, lebih tepatnya di tempat di mana Yesus itu dilahirkan. Mereka memberitahukan apa yang mereka telah dengar dari
malaikat. Oh, ya. Nah, apa itu yang mereka telah dengar dari malaikat, bahwa hari itu telah lahir Sang Juru Selamat. Sang Iya. Juru Selamat. Nah, Bethlehem. Bethlehem itu kan kota kecil ya, dulu. Kalau sekarang mah sudah ramai. Para pesiara yang pergi ke Tanah Suci, salah satu destinasi Favorit lah. ya, wisata favorit itu rohani pasti kota Bethlehem. Di Bethlehem sekarang ada yang namanya The Church of Nativity, ya, gereja kelahiran. Iya. Ya, yang dipercaya bahwa di Berarti basement tempat, lah. ya, tempat Yesus lahirkan itu Ya, dibangun gereja gitu ya. Itu, Pastor, ya. jadi di tempat di mana Yesus itu lahir, di situ dibangun The Church of Nativity atau gereja kelahiran. Nah, kota kecil itu. Sering orang tanya, kenapa Tuhan Allah tidak milih Yerusalem yang besar? Atau di Amerika. Ya, betul. Ya, kenapa? Itu karena sekali lagi kembali bahwa Tuhan itu punya rencana yang sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi dia memilih Bethlehem yang di mata orang banyak bukan sebuah kota yang terkenal, no? Tetapi justru dari situ Tuhan memilih sebagai tempat di mana Sang Juru Selamat lahir. Sekaligus juga menggenapkan nubuatan yang mengatakan ya bahwa nanti diulang lagi oleh penginjil Matius itu, hai Bethlehem, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di Yehuda, Ya. melainkan daripadamu lah akan lahir seseorang yang akan memerintah bangsamu. Itu Bethlehem. Jadi memang sudah dari perjanjian lama, Ya. Pastor, dari para nabi sudah. Itu rencana Tuhan. Satu Dibuatkan, betul. bagian dari grand design dari Oh, Tuhan ya. Allah itu untuk menyelamatkan manusia. Karena itu kan seperti juga bacaan-bacaan dalam masa Advent yang Ya. sudah kita lalui tentang Mesias, tentang Sang Juru Selamat kan memang sudah ada dari perjanjian lama ya, terutama di kitab Yesaya kan Yesaya, yang ya. sering mengangkat tentang nubuatan-nubuatan tersebut yang akhirnya nyata di dalam diri Yesus Sang Almasih. Kemudian Pastor, Yesus ini dia dilahirkan ini yang seringkali di umat dipertanyakan, apakah itu di gua atau kandang, atau kedua-duanya, yang mana persis, Pastor? Atau gua yang tempat kandang gitu. Ya kalau sekarang memang Pemahaman. sering digambarkan ya, atau dalam bentuk groto gua, ya, gua, Growth. atau dalam bentuk kandang. Ya, memang kalau lihat di bacaan tadi itu kan, saya lihat lagi. Lukas pasal 2. Ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria serta bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Ada kata palungan, kayaknya memang lebih kalau palungan kan itu tempat makan ternak ya, tempat makan ternak. Nah, biasanya kalau domba-domba setelah pulang kan dimasukkan ke dalam semacam ya kandang lah. Tergantung kalau banyak mungkin ukurannya besar ya. Iya. Atau kalau ternak lain yang ukurannya lebih besar kayak sapi memang kan ada kandang ya. Kurungan begitu. Ya semacam kurungan. Ya, di mana ada tempat makan yang disebut Disediakan untuk mereka. palungan itu. Jadi kalau saya ya kayaknya lebih dekat ke arah kandang lah ya. Iya. Karena mungkin Apa sudah ada namanya? palungannya di Ya, situ. karena ada kata palungan di situ. Tetapi intinya juga mau mengatakan bahwa tempat itu
bukanlah sesuatu lokasi yang ideal untuk dijadikan sebagai tempat untuk bersalin. Iya. Ya toh? Semiskin-miskinnya seorang manusia, dia tidak akan dengan senang hati memilih untuk pergi melahirkan anaknya di sebuah kandang atau katakanlah gua. Ya. Malaikat akan berusaha untuk mencari tempat yang pantas. Iya. Tapi seperti kita tahu kan, ya sebetulnya Maria dan Yosef juga ingin untuk memberikan yang terbaik, tetapi mereka ditolak di penginapan-penginapan. Iya. Kan akhirnya ya. Tapi muncul pertanyaan, berarti terpaksa? Tidak. Tetapi ya itulah bagian dari Grand design. ya, bahwa dalam situasi di mana saat untuk bersalin itu sudah tiba dan pilihan yang ada ya sudah di kandang. Sekaligus juga untuk memberikan satu gambaran bagi kita umat manusia bahwa Tuhan yang agung itu sudah lahir di tempat yang hina. Jadi ada semacam kontradiksi sebetulnya di situ, tetapi itulah mau mengatakan ya seperti yang ditulis kembali oleh Rasul Paulus pada umat di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11 itu ya. Ya. Dia yang berwujud Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang pantas untuk dibanggakan, tetapi dia memilih sebagai seorang hamba menjadi manusia. Nah, itulah bagian dari menjadi manusia inkarnasi itu. Tuhan Yesus lahir di tempat yang sangat tidak layak untuk jadi tempat bersalin. Luar biasa sekali Iya. ya. Karena kalau dipikir, kalau saya pun mungkin saya tidak akan mau. Tapi Tuhan yang begitu besar, agung, luar biasa, sudi untuk dilahirkan di Memilih tempat seperti itu. Waduh, menghadirkan juru selamat. sangat luar biasa. Memang para penggembala saking sederhananya mereka pun diajak dipanggil Tuhan. Dan Yesus pun mau lahir di tempat yang boleh dikatakan tidak layak, Pastor ya. Ya. Pak Jufri, ke dalam kehidupan kita bagaimana ya seperti itu? Iya. Sudah pernah pergi ke Bethlehem, Busen? Saya mau diajak, Pak. Memang kalau di sana sekarang pastor di gereja Nativity itu ya memang kalau mau masuk ke situ harus menunduk, membungkuk Ya. untuk mengingatkan Betapa. bahwa kita ini yang manusia fana, penuh kekurangan, datang ke tempat di mana Sang Raja Damai lahir. Tahu diri lah, ya, seperti itu. Saya menunggu undangan nih. Iya. Pak Bethlehem. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita setelah pariwara berikut ini, tetap di Pelita Kasih Spesial Natal. Telah lahir ke dunia Yesus Kristus, Sang penebus segala dosa manusia. Gloria Tuhan, Gloria Tuhan.
Agung Maria, Yesus Maha Pengasih, telah lahir ke dunia. Gloria Tuhan, Gloria Tuhan. Kembali lagi bersama kami dalam Pelita Kasih spesial Natal yang penuh sukacita. Tadi Pastor sudah menjelaskan dan secara pribadi juga saya tersentuh dengan yang disampaikan bahwa Bethlehem itu menjadi tempat perjumpaan kita dengan Allah, dengan Tuhan, dan saya kira juga terutama kita sebagai manusia berarti menyangkut hati kita, kesiapan hati kita. Juga ada misalnya dalam doa, dalam pelayanan, di situ juga kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang dalam artian Bethlehem itu sendiri. Nah, kemudian perayaan itu sendiri untuk Natal itu bagi kita umat Kristen Katolik memang dibanding dengan Paskah, perayaan Natal itu masih terasa Lebih meriah, ya? dibanding. Mengapa demikian, Ustaz? Ya, kita sebenarnya harus katakan bahwa secara liturgi sebetulnya kurang lebih sama ya. Cuma memang karena di dalam masa Prapaskah misalnya, karena ini di-compare dengan masa Prapaskah ya. Sebelum kita tiba pada kebangkitan kan kita memang ada hari-hari hening ya, teristimewa pada Jumat Agung. Sehingga memang dalam keadaan yang ya dalam berduka lah. Jadi otomatis kan ya suasananya tentu tidak mungkin meriah lah. Nanti pada saat Paskah ya baru orang mengatakan haleluya toh Kristus sudah bangkit. Nah, Natal ya memang diawali dengan masa Advent ya. Tetapi dibandingkan dengan Jumat Agung yang ada unsur dukanya yang membuat orang tentu memang super hening, maka masa Advent juga memang adalah kesempatan untuk olah diri lewat tobat, tetapi memang tidak seperti pada Jumat Agung. Lalu yang kedua juga tentu sebenarnya secara liturgi saya bilang kurang lebih sama. Hanya yang kesannya kenapa kok lebih meriah, yaitu karena Natal tidak bisa dilepaskan dari unsur komersial yang di luar liturgi tentu yang saya maksudkan di sini. Sehingga ya mau tidak mau suasana komersial tersebut akhirnya ya sadar tidak sadar terasa juga. Jadi walaupun lebih secara meriah, liturginya ya kurang lebih sama. Bisa dilihat ya, menjelang Natal kemarin itu ya, Luar biasa. Mulai bunyi ber aja, lagu Natal sudah bersenandung di mana-mana untuk menyambut, mempersiapkan kita ya. Apalagi para ibu-ibu masih sibuk sekali kalau sudah menjelang Natal. Sudah berapa banyak toples? Ini ada banyak di sini. Mari, Ayo, silakan pasar, dicoba. dicicipi dulu. Sudah disiapkan, ayo. Berarti Bethlehem itu seperti simbol untuk pertemuan kita dengan Tuhan ya? Ya, jadi Bethlehem yang dikatakan tidak semegah seperti kota-kota lain juga mau mengatakan bahwa kalau kita juga merasa diri orang kecil, orang sederhana, tidak perlu berkecil hati untuk dijadikan sebagai palungan, tempat di mana Yesus
lahir dan hadir untuk kita. Yang penting kita membuka hati saja ya, Iya. untuk kedatangannya, untuk kelahirannya, ya toh? Sama seperti para gembala itu, ya. Dan mereka pun menyampaikan kabar sesuai dengan yang mereka dengar. Jadi tidak menambah, tidak mengurang, apalagi mengganti kabar itu. Kalau zaman sekarang kan Ya. satu kabar jadi macam-macam dibumbui seperti itu, Pastor. Sudah ke sana. Dan sesudah itu mereka kembali kan, dikatakan di dalam bagian akhir dari perikop itu, mereka kembali ke tempat di mana mereka biasa kumpul. Tapi kepulangan mereka itu diliputi dengan suasana sukacita. Karena apa? Apa yang mereka lihat di tempat di mana Yesus itu memang semuanya sesuai dengan apa yang mereka telah dengar. Iya. Kita sebagai umat Katolik itu seharusnya bagaimana sih merespon panggilan Tuhan dengan iman dan sukacita seperti para penggembala Yang itu? pertama tentu harus buka diri dulu lah. Jangan tutup diri untuk panggilan, untuk tawaran, untuk undangan dari Tuhan. Ya. Untuk pergi. Ya, pergi ke Bethlehem, pergi mewartakan Injil, pergi mewartakan kebaikan. Kita harus menyediakan diri dulu. Ya, saya siap untuk pergi, siap diutus. Dari pribadi kita sendiri, berarti Pastor ya. Kira-kira Pastor punya pesan-pesan untuk Natal kali ini, Pastor? Pesan Natal saya untuk tahun ini, ya saya mengambil inspirasi dari para gembala itu ya. Bagaimana dari kebersahajaan dan kesederhanaan mereka. Mereka telah memberikan diri mereka seutuhnya, sepenuhnya untuk dipakai oleh Allah menjadi alatnya. Pergi untuk menyampaikan apa yang telah mereka dengar dari malaikat kepada Yesus, Maria, dan Yosef. Dan mereka juga bukan hanya tinggal di situ, mereka kembali Iya. sambil memuji dan memuliakan Allah. Ya, semoga kita pun tentu selalu membuka diri kita dipakai oleh Tuhan, dan sesudah kita menyampaikan ya sesuai dengan yang kita dengar, jangan tambah, jangan kurang, jangan ubah, dan kita kembali lagi pada kehidupan kita sambil kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berarti kita pun semua ya, yang hadir di sini ataupun pemirsa yang ada di rumah, Iya. kita semua dipanggil untuk ikut, mari menuju Bethlehem. Dalam hal ini mungkin bukan kotanya, tapi kita pun dipanggil untuk bisa menerima Tuhan, mengikuti teladan para penggembala yang quick respon ya. Betul. Dari panggilan-panggilan Tuhan, kita harus membuka diri kita seperti itu, Pastor ya. Semoga Natal kali ini kita pun bisa lebih membuka diri kita, menerima segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, segala berkat, kita syukuri semuanya. Bagaimana Pak Jufri? Ya, seperti itu. Kita harus siap dipanggil, diutus untuk melaksanakan karya-karya baik. Semoga kita tidak menunda dan jadi alasan pembenaran seperti kata Pastor tadi. Setiap ada incoming calling untuk kita sendiri. Betul. Baik pemirsa, semoga Natal kali ini bisa memberikan semangat, sukacita, kita lebih membuka diri. Semoga juga Natal kali ini penuh sukacita untuk kita semua. Kita mendoakan supaya apapun yang kita harapkan nantinya ke depannya bisa akan tercapai. Kita selalu mengucap syukur untuk apa yang telah kita terima. Saya Sandy Teresia. Saya Jufri. Kami mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus
Biar